Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Liza Hanim Sofian, nomor induk mahasiswa 856538454, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Halo Bapak Ibu dan dosen dan teman-teman semua, di video kita akan membahas apa itu asesmen adaptif berbasis AI dan bagaimana cara kerjanya dan cara menggunakannya secara sederhana, dan terutama bagaimana hasil asesmen ini bisa membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran yang lebih personal serta membantu mahasiswa mengevaluasi kemajuan belajar itu sendiri. Jadi kalau selama ini Bapak atau Ibu dosen memberi soal yang sama untuk semua mahasiswa dan mahasiswa merasa soal itu terkadang lebih mudah atau lebih sulit, maka sistem asesmen adaptif berbasis AI ini menjadi solusi yang lebih pintar dan fleksibel. Oke, kita bahas yang pertama adalah asesmen adaptif berbasis AI. Nah, asesmen berbasis adaptif AI ini adalah sistem tes atau kuis yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban peserta secara real time. Jadi bukan lagi semua mahasiswa dapat soal yang sama dengan urutan yang sama dan tingkat kesulitan yang sama. Sebaliknya, sistem akan memberi solusi yang lebih sulit jika mahasiswa menjawab benar beberapa kali, memberi solusi yang lebih mudah atau lebih soal penguatan jika mahasiswa banyak menjawab yang salah, lalu menghitung perkiraan kemampuan masing-masing mahasiswa berdasarkan pola jawaban yang tersebut. Manfaat praktis untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, lebih hemat waktu dalam menganalisis. Dosen tidak perlu lagi membaca ratusan lembar jawaban satu persatu. Sistem langsung menampilkan ringkasan siapa yang sudah paham, siapa yang perlu bantuan, dan di bagian mana. Yang kedua adalah intervensi pembelajaran yang personal, di mana dosen bisa membuat kelompok remedial berdasarkan kelemahan spesifik, bukan hanya berdasarkan nilai akhir. Yang ketiga, soal tidak mudah error, di mana karena soal berbeda-beda setiap mahasiswa, peluang saling menyontek atau berbagi kunci jawaban itu sangat minim. Untuk mahasiswa juga, tes yang terasa pas, artinya apa? Kalau terasa mudah, sistem perlahan menaikkan level. Kalau terlalu sulit, sistem menurunkan sedikit agar tidak membuat putus asa. Yang kedua, mendapatkan umpan balik yang jelas, di mana mahasiswa tidak hanya dapat nilai, tapi juga informasi seperti kamu sudah menguasai 80% konsep dasar. Oke, yang ketiga adalah bisa memantau progres belajar itu sendiri, di mana dari waktu ke waktu mahasiswa bisa melihat grafik kemajuan kemampuan mereka. Cara menggunakan sistem asesmen adaptif adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka platform asesmen adaptif berbasis AI. Yang pertama, membuka menu LMS di kampus ataupun situs khusus yang sudah disiapkan. Pilih menu buat asesmen adaptif. Selanjutnya, misalnya bisa membuat statistik dasar. Topiknya apa? Distribusi, peluang, dan uji hipotesis. Di sini dosen hanya menguji nama asesmen, tujuan asesmen, dan kompetensi yang ingin diukur. Contohnya apa? Mahasiswa mampu membedakan distribusi binomial dan normal. Ya, langkah selanjutnya, dosen menginput atau memilih soal dari bank soal. Setiap soal diberi tag. Contohnya apa? Topiknya distribusi normal nih, binomial ataupun Poisson. Dengan level apa? Mudah, sulit, ataupun sedang. Contohnya apa? Soal 1, soal 5 itu menghitung probabilitas dengan kontribusi normal standar. Soal ke-10 menginterpretasi hasil uji hipotesis dalam konteks kasus nyata. Dan langkah selanjutnya, pilih durasi teksnya. Mau berapa menit? 30 menit, 60 menit, bahkan 1 jam setengah. Oke, selanjutnya setelah itu dosen mengklik publish. Sistem menghasilkan link atau langsung muncul di LMS. Dosen memberitahu mahasiswanya agar silahkan kerjakan asesmen adaptif statistika dasar sebelum hari Jumat di tanggal yang ditentukan. Bagi mahasiswa untuk menggunakannya, yaitu pilih login LMS atau platform yang sama, lalu klik mata kuliah yang relevan, klik menu asesmen adaptif.
Nah, cara kerjanya itu gimana? Di awal sistem memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang sedang. Jika mahasiswa menjawab benar beberapa kali berturut-turut, sistem perlahan-lahan menaikkan tingkat kesulitan soal berikutnya. Jika mahasiswa sering salah, sistem akan menurunkan lebih kesulitan atau memberikan soal penguatan dengan variasi yang berbeda. Nah, mahasiswa cukup membaca soal, memilih jawaban, dan menekan next, artinya selanjutnya. Nah, selanjutnya semua penyesuaian tingkat kesulitan dikerjakan oleh sistem AI di belakang layar. Nah, selanjutnya mahasiswa mendapatkan ringkasan nilai dan profil kemampuan, misalnya muncul tampilan seperti kamu sangat baik dan bisnis normal. Area yang perlu kamu perbaiki adalah distribusi binomial ataupun uji hipotesis. Contoh konkret manfaat hasil asesmen bagi dosen. Sekarang kita lihat bagaimana dosen bisa memanfaatkan data ini untuk intervensi pembelajaran yang lebih personal. Misalnya setelah semua mahasiswa mengerjakan asesmen, sistem menampilkan laporan ke dosen. 30% mahasiswa masih lemah di distribusi normal, 50% mahasiswa cukup baik di distribusi normal, dan 20% mahasiswa sudah siap masuk ke materi uji hipotesis tingkat lanjut. Dari sini dosen bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Yang pertama apa? Membuat sesi remedial terarah. Ya, di mana dosen tidak perlu mengulang semua materi kelas. Cukup fokus pada distribusi binomial karena itulah area kelemahan terbesar bagi mahasiswa. Yang kedua, membagi kelompok belajar. Contohnya apa? Kelompok A, mahasiswa yang lemah di binomial. Kelompok B, mahasiswa yang sudah kuat di bidang distribusi binomial. Yang ketiga, memberikan materi berbeda untuk mahasiswa. Dosen bisa mengunggah dua jenis bahan. Yang pertama, bahan penguatan, di mana untuk yang skornya masih di bawah batas. Yang kedua, bahan lanjutan untuk yang sudah menguasai materi sebelumnya. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih personal dan tepat terarah, tidak satu resep untuk semuanya. Contoh konkret manfaat hasil asesmen bagi mahasiswa. Sekarang dari sisi mahasiswa, setelah mengikuti beberapa asesmen adiktif berbasis AI selama 1 semester, mahasiswa bisa melihat grafik progres kemampuan. Contohnya, di awal semester, skor di topik distribusi peluang hanya 40%. Setelah 3 kali asesmen adiktif berbasis AI dan sesuai rekomendasi, skor menaik menjadi 75%, lalu 85%. Mahasiswa jadi bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau aku mengikuti rekomendasi belajar dari sistem ini, nilai dan pemahamanku itu meningkat. Sebelum UTS, aku perlu fokus belajar di topik yang nilainya masih rendah, misalnya di uji hipotesis. Secara psikologi, ini juga membantu mahasiswa menjadi lebih terarah, tidak bingung harus belajar yang sama, dan punya bukti konkret bahwa usaha belajarnya terdampak. Jadi, asesmen berbasis AI ini bukan sekedar tes online juga. Ia adalah alat bantu yang cerdas yang bisa membantu dosen melihat kondisi belajar mahasiswa secara lebih detail dan objektif. Membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dalam belajar, dan pada akhirnya membuat proses pembelajaran menjadi lebih adil, lebih efektif, dan lebih personal. Sekian. Demikian presentasi mengenai asesmen adaptif berbasis AI dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.